gratis untuk para alumni Oh, Masya sampai Allah, SMA. luar biasa itu. Itu seperti itu. Heeh. Jadi walaupun sudah lulus SD di tempat kami, MI di kami, Heeh, heeh. anak-anak itu tetap dibina, Heeh. tentunya dengan izin orang tua, Heeh, tentunya kemauan anak, tetap kami bina sampai kalau bisa sampai kuliah heeh, atau sampai SMA, minimal sampai SMP atau SMA. heeh. Itu seperti itu karena anak-anak zaman sekarang harus dijagain betul-betul ya Bun ya. Ya, betul. Itu seperti itu. Nah, monggo. Terkait dengan hari ini, jangan lupa marilah kita semua bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian apa yang kemudian kita dapatkan, kita sudah sering dengar lah ya Bun ya. La in syakartum la azaidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid ya. Nah itu gitu, dan juga ada wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita apapun kita, makanya tadi saya buka, yang jadi masalah itu kadang-kadang kita mohon maaf ya, kita itu merasa bahwa diri kita itu nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa, sehingga kita tidak mau berkontribusi. Berkontribusi itu maksudnya adalah kita memberi kebermanfaatan diri kita, kepacaan kita untuk orang lain. Itu. Ya kita sudah lihat sekarang Bunda Yanti dengan gubuk yang luar biasa ini. Ya, saya bilang gubuk nih, nanti karena doanya saya pengennya jadi rumah besar begitu ya. Jadi rumah besar begitu ya, yang kemudian nanti bisa membina generasi masa depan dengan lebih baik seperti itu. Karena saya sendiri belum punya rumah Bunda-bunda. Iya, saya belum punya rumah. Belum punya rumah. Makanya kita dengan apa yang kita bisa, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bun. Jadi apapun itu, kita baca apa, kita harus bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya kita bilang alhamdulillah, Bun. Ya, bilang alhamdulillah. Jadi kalau bisa syukur itu yang pertama, kalau iman, rukun iman itu ada berapa, Bun? Ada 6 ya. Itu rukun iman kepada Allah, maksud saya rukun iman dalam amaliyah. Jadi kalau rukun iman dalam iman itu percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir ya. Tapi syarat iman tentang berkaitan dengan amal itu ada 3, Bun. Ya, tasdikul fil qalbi. Jadi kalau kita beriman itu ya diyakinkan dalam hati. Kalau di sini kita semua masih takut tuyul, genderuwo, jin, pocong, kuntilanak, wewe gombel, itu berarti perlu belajar lagi tentang keimanan. Karena yang namanya iman itu harus tasdikul fil qalbi. Jadi sodik itu ada di kata sidik, jujur begitu ya. Jujur berarti semurni-murninya keimanan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bun. Itu seperti itu. Jadi harus benar-benar keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Kemudian yang kedua, setelah diyakini dalam hati, itu kemudian wa iqraru bil lisan. Syaratnya diucapkan dengan dengan lisan. Karena kita sering baca Quran, isyhadu bi ana muslimun. Saksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Muslim itu adalah dari kata Islam, dari kata salama, masdarnya. Kalau dalam bahasa Arab masdar. Ada pelajaran bahasa Arab nggak Bunda ya? Di 61. Ada nggak Bun? Belum ya? Belum ada ya. Itu artinya berpasah. Gimana Bun? BTA adanya, baca tulis Quran ya. Itu ada kata dasarnya namanya masdar. Ya, masdar itu memang benar-benar ada kata dasarnya yang menyatakan Islam itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga keimanan adalah setelah kita yakin bahwa kita Islam, yakin bahwa Tuhan kita Allah, yang ditakuti Allah Subhanahu wa taala,
Setelah kita omongkan dengan lisan, maka kita harus amalu bil arkan, dilaksanakan dengan amaliyah. Nah, jadi kalau kita Islam berusahalah untuk kemudian kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ngajari anak-anak pun biar nggak takut tuyul, genderuwo, hantu, kuntilanak, saya bilang kalau ketemu tuyul suruh pakai baju. Nah, ketemu tuyul panggil aja, sini sini sini. Tolong pakai baju, nggak sopan, cuman pakai celana dalam doang gitu ya. Kalau ketemu kuntilanak, sini turun, yuk aku salonin rambutnya begitu. Aku bilang ke anak-anak, saya bilang ke anak-anak seperti itu, Bun. Itu seperti itu. Atau kalau ketemu sama tuyul begitu, ajak aja ngamen, dia suruh bawa kaleng begitu ya, ke perempatan jalan, ke warung-warung gitu. Jadi anak itu dibiasakan dengan hal gaib, karena hal gaib itu sesuatu yang bersinggungan dengan kita, Bun. Kalau ketemu ustadz yang bisa lihat alam gaib, ya ibu bisa dibukakan, mungkin di pinggir itu, di depan itu ada. Cuman kan kita nggak lihat. Intinya kita takut nggak kalau nggak lihat? Tapi ada nggak? Ada ya, sama aja, mendingan nggak usah takut, ada maupun lihat atau mungkin tidak. Tuyul itu memang ada. Ada, Bun. Ada, ya? Intinya setan sih, Bun. Ya? Tuyul itu bahasa Indonesianya, makanya di Jepang itu nggak ada. Jadi tuyul, hantu, genderuwo itu sesuai dengan perspektif. Kalau di Jepang di Cina namanya vampir ya nggak? Vampirnya beda sama yang di Amerika. Kalau di Amerika pakai jas ya nggak? Kerahnya tinggi begitu ya. Tapi kalau di Jepang itu vampirnya yang kayak gini, bener nggak? Nah, itu jadi setan itu menjelma sesuai dengan isi ya, mindset kita, pikiran kita seperti itu. Nah, kembali lagi, oleh karena itu kita pun kita bersyukur, yang pasti Indonesia sekarang butuhnya adalah syukur yang tidak hanya diungkapkan hanya dengan lisan saja, tapi juga syukur yang diungkapkan dengan amaliyah, dengan perbuatan. Ya, saya berharap, dan saya kalau ngisi tausiah, saya berharap ada agama baru loh, Bun. Agama barunya adalah agama cari aman. Iya, agama cari aman. Iya. Sekarang begini, kita ngaku orang Muslim. Ketika ada kemungkaran, sesuatu yang nggak baik, kita harus apakan? Kita sebagai guru nih, buang sampah di tempatnya. Tapi kadang-kadang mohon maaf, banyak nggak ibun-ibun lihat orang yang mobilnya bagus tapi buang sampahnya sembarangan. Makanya kadang-kadang saya update status, mobilnya bagus tapi otaknya nggak bagus. Nah, kenapa? Karena kebanyakan kita, mohon maaf, ketika melihat sesuatu itu nggak mau menegur, nggak mau mengingatkan, takut untuk mengingatkan, menegur. Padahal dalilnya jelas, kita hafal semua, wa tawasau bil haq, memperingatkan dalam hal kebaikan, juga kesabaran, juga keimanan. Itu kami tidak takut kalau di sekolah. Takut kami sama murid. Di jalan takut lo kalau marah, mau sampai sembarangan. Iya, Bun, memang seperti itu. Nah, cuman saya kadang-kadang pakai logika orang nggak normal. Contoh, ketika saya naik mobil, kemudian ada yang buang sampah sembarangan, saya gantian buang sampah di depan mobil dia. Saya sengaja memancing emosinya. Setelah berhenti, saya tanyain, mau diselesaikan pakai hukum Allah? Anda orang apa? Orang Islam. Mau diselesaikan pakai hukum Allah? Kita selesaikan pakai hukum Allah. Mau pakai hukum negara? Kita pakai hukum negara. Kalau pakai hukum rimba, saya tinggalkan aja Anda, karena nggak akan selesainya. Berurusan dengan macan, dengan orang preman itu nggak ada selesainya, bener nggak, Bun? Itu seperti itu. Jadi saya begitu. Nah, sekarang kita akhirnya dari situ kita bisa memberikan pendidikan kepada orang. Ada momennya. Kalau Anda nggak mau dilempari sampah, atau kemudian mobil Anda kena sampah, atau motor Anda kena sampah, maka Anda jangan buang sampah sembarangan. Jadi yang salah siapa? Anda orang waras? Jadi begitu. Anda waras nggak?
Jadi saya sampai berdebat seperti itu, tapi saya nggak pernah pakai emosi. Itu gitu Bun. Kalau dia sudah marah ya sudah, berarti logikanya nggak jalan. Anggap aja orang ODGJ, selesai. Itu gitu. Di mobil merokok sampai kita ngomong, Pak rokoknya mati gitu Pak, enak aja. Ngapa kau rokok apa deh? Gimana itu nangkepin? Ya, Coba nangkepnya. gampang Bun. Saya kadang-kadang begini Bun. Saya kan kena asma. Saya bilang aja ke bapak sebelah, mohon maaf Pak, ini sering sekali di rumah makan. Bahkan istri saya latih untuk berani. Jadi ketika di rumah makan atau di tempat umum, kemudian aminya ke kami, kemudian dia ngerokok. Kami pakai cara halus dulu. Permisi Pak, mohon maaf, ada anak bayi. Kebetulan saya punya bayi. Mohon maaf Pak, saya punya asma. Kalau dia jawabin begitu, gantian. Kita beli rokok, kita kemudian beli cabai. Makanya kadang-kadang saya siapin rokok yang sudah dicerupin ke cabai. Cabai ulek, cabai burung lagi ya. Coba, Ibun, rokok biasa celupin aja ke cabai burung yang sudah diulek. Sudah itu jemur. Sudah itu isep. Atau kemudian nggak usah diisep, ditiup, dinyalain tapi ditiup keluar. Coba hirup aromanya. Nggak enak nih ya kan? Coba kalau Ibun mau coba silahkan. Nah, jadi ketika orang kita ngomongin, dia asap kita ke kita, tapi orang itu dia dengan omongan enggak, maka kita gantian, kita duduk di sebelahnya yang posisi anginnya ke dia, kemudian kita nyalakan rokok itu. Kadang saya sengaja, saya juga bawa pisau di mobil Bu. Saya bawa pisau, saya juga bawa besi satu ini kalau saya bawa mobil. Nyari terus jalan rebut itu. Enggak, itu untuk alternatif terakhir Bun. Karena kita cowok begitu, alternatif terakhir. Karena niat kita adalah untuk menyadarkan orang. Kalau kita nggak mau nyari ribut ya kita menyinggir aja, gitu, menyinggir aja. Cuman kalau kadangan orang kan dinasehatin nggak, iya malah jawalin, kalau bahasa Jawa itu jawalin. Jawalin itu ngomong kasar malah, gitu, jawabin dan kasar. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengajar, tenaga pengajar tentunya sangat berat sekali, ya. Di Indonesia tentunya sangat berat sekali, apalagi yang honorer. Bener gak Bun? Ada yang masih honorer di sini? Banyak. Yang pertama, kurikulum kita kacau balau, ya. Yang kedua, setiap 5 tahun ganti-ganti. Ini K13 belum selesai, ganti Kamerdeka ya nggak? Nah itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ngatasi atau bertemu dengan wali murid yang mohon maaf. Sering ketemu dengan wali murid yang mohon maaf nih, aku sebutin ya, yang nggak punya, sok pinter, nak menangnya dewe. Ada nggak wali murid gitu? Saya sudah 3 kali laporin polisi gara-gara ngurusin BSM, PIP, BSM itu. Kemudian ada beberapa masalah yang memang bikin wali murid itu ternyata ditelisik ya Bun ya. BSM waktu itu nerima 355. Kita kan rembugan tau nggak Bun? Musyawarah dengan kepala sekolah yang lain. Ini mau dipotong berapa untuk transportasi? Kami kan masuk ke Bangkalan Balai, itu kan jauh. Yang lainnya motong 50.000, saya cuma motong 30.000 dan sudah dirapatin. Dia nggak datang rapat, dia ribut-ribut, lapor ke polisi, lapor ke UPTD Bun. Aku kan saya sarjana hukum, saya tahu mau balikin, mau tak 331 kan, pencemaran nama baik. Tapi yang jadi masalah dia udah baru 2 bulan ibu itu melahirkan. Coba kalau aku penjarain, nasib anaknya gimana? Untung masih punya hati ya. Itu kasus kayak gitu saya sering ya Bun ya. Memang saya orang yang anti mainstream Bun, anti mainstream. Mungkin jangan ikut-ikutan cara berpikir saya, itu berbahaya gitu ya. Nah, kembali ke syukur, artinya kita berharap kita semua memberikan kebermanfaatan untuk yang ada di sekitar kita semampu kita. Bukan ustadz, bukan berarti tidak boleh memberi nasihat. Karena ada ayat yang kita hafal semua, bukan hadis ya. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, itulah amaliyah kita dan itulah akan yang menjadi tabungan kita di akhirat, begitu Bun ya. Mungkin itu saja Bun.
Ada yang mau ditanyain? Yang tadi ya, Iya, oke. Bapak bilang itu kalau pengen bagus berarti kita harus mengajak. Benar. Mengajar atau mengajak? Mengajak, benar, mengajak mengajak. untuk baik. Benar itu, kalau kita Bapak tadi punya risiko banyak kan? Iya, Risiko. benar. Nah tapi kita ini Pak nak ribut, jadi balak baik ngomong kan, dek buang sampah itu kan di situ kan sudah bersih tempat tuh, buku tuh buanglah di tempat sampah. Katik gunung itu nggak sapu, sapu katik gawe. Benar ibu. Benar. Jawabnya, kan sapu katik gawe. Nah, apa nak kita ributi ya dak? Nah, kita kan cuma ngajak deh. Ya sudah, Nah. bilang kau ya. Sifat kita itu ngajak. Iya. Tapi yang diajak tadi, kira-kira jawabnya tidak masuk akal. Untuk apa diteruskan? Lanjutkan. Benar bun. Sudah lanjutlah buang nafsu itu. Benar bun. Sering Pak. Aku bukan sekali dua kali Pak. Kami ini pada dasarnya guru ini kan disiplin Pak. Tidak di rumah, tidak di pasar. Kalau jengoknya tidak bagus, ngomong kadang-kadang. Kadang di rumahnya anak Apalagi waktu Pak ibu ya. Ya, anak waktu. Main hujan-hujan kalau demam cak mana? Ada anak uang itu Pak Kalau kena guru ini biasa ngomong kan. Jangan cek itulah. Kalau Pak bisa tidak Pak? Rokoknya kaget nih. Nah, kalau kena kelas bangku tadi kan. Rokok aku bu, beli aku, sakit aku, ngapa ibu sih? Sudah lah jual kau. Nah, berarti itu Benar bun. selesai. Tak mungkin kita nak dilanjutkan lagi kan? Nah, Benar. sudah sampai itu baik kan? Ya. Nah, paling kita pindah duduk. Ah. Belah sana kita kan balak tadi, jalan. Jadi kita tidak bisa yang pokoknya sifatnya pernah aku dengar juga kita tuh orang yang beriman mengajak kebaikan dan mengajak menegur yang jahat. Tapi yang ditegur tadi tidak galak, jadi sampai situ baik. Ya. Sampai ke situ baik kan? Benar bun. Namun kita nak ngajak bebala tadi. Nah, kira-kira tadi Ya, kan. oke, baik. Ya memang kewajiban kita seperti itu bun. Maka dari itu kan tadi saya sampaikan bahwa kapasitas kita berbeda-beda. Ada orang yang kaya, ada orang nggak punya, ada orang yang kaya punya lebih. Misalnya punya jabatan, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Tangan itu bukan arti tangan ini juga. Kalau ini begoco gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah yang pertama posisi dan jabatan. Misalnya jadi Pak RT atau jadi pejabat, itu bisa merubahnya dengan seperti itu. Tapi sayang sekali di kita nih di Indonesia kadang-kadang mohon maaf ya, mungkin kita semua suka organ tunggal ya bun ya. Tapi kadang-kadang sampai malam. Tapi ustadz itu banyak kan? Ustadz banyak kan? Tokoh masyarakat ada juga bun. Tapi kenapa ustadz sama tokoh masyarakatnya nggak bersatu membicarakan bagaimana maksimal organ tunggal bunyi itu jam 12 malam misalnya atau jam 11. Tapi tidak ada itu pernah terjadi, bener nggak bun? Padahal punya kewenangan, punya tangan. Nah, ini yang saya maksudkan bun. Nah, untuk kita sendiri kalau memang kita kapasitasnya mungkin dengan bunda guru ini bisa melakukan lebih karena muridnya. Tapi kalau orang yang tidak dikenal begitu ya, kemudian ini yang jalan yang terbaik itu tadi seperti yang ibu sampaikan bahwa secukupnya. Saja. Secukupnya. Tapi kalau kemudian kayak anak didik kita dalam kekuasaan kita, maka kita harus terus melakukan bagaimana anak itu biar tidak buang sampah sembarangan. Itu seperti itu bun. Begitu juga yang guru SMP SMA untuk tidak merokok, karena banyak bun. Saya lewat 27 tuh bun, lewat SMP 27 kalau pulang negeri itu seberangnya kan ada warung. Itu tempat merokok anak-anak, tempat nongkrong anak-anak. Yang pertama sekarang ganti kepala sekolahnya Pak Slamet, alhamdulillah bagus, jadi nggak ada anak. Tapi yang punya warung itu membolehkan di situ untuk anak nongkrong, anak merokok. Yang kemudian jadi masalah adalah RT-nya atau RW-nya tidak pernah ngomongin yang punya warung. Coba kalau kemudian kita punya niat baik, kemudian kita bekerja bersama-sama untuk memperbaiki masyarakat. Karena nggak mungkin saya sendiri, ibu sendiri memperbaiki itu nggak bisa, harus gotong royong lah. Sama-sama waras maksudnya. Nah, sama-sama waras ini harus didukung dengan keberanian untuk watawasobil haq, watawasobisob sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu bun. Oke, itu bun. Ada yang mau disampaikan lagi bun?
Makasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya lebih lebih senang ditanya apa yang makanya akan terjadi diskusi, ya. Karena kalau ceramah itu biasanya cuma dari mulut aja. Ya. Ya Bun ya, makanya saya selalu bilang sama dimanapun saya bilang, kalau Maulid Nabi peringatan hari besar, Mbok yo jangan ceramah, aku bilang. Kan ceramah, datangin Ustadz ceramah 2 jam, ngantuk, ngobrol, ya benar nggak Bun? Benar. Datangin aja Ustadz, dia suruh ngomong 10 menit aja, sudah itu tanya. banyakin diskusi. Jadi masyarakat semakin cerdas Bun, benar nggak? Iya kan? Tapi itu nggak pernah terjadi. Yang terjadi selama ini PHBI, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, jinggolah besok Maulid Nabi bentar lagi. Pasti ngundang ceramah 2 jam, 3 jam, kita suruh dengeri baik. 10 menit aja takmirnya bilang, 10 menit aja kamu ngomong Pak Ustadz. Sisonyo masyarakat laku minta nyiap ke pertanyaan siko-siko dari rumah. Tolong dijawab. Jadi masyarakat cerdas dan kalau bertanya itu sesuai dengan kebutuhan, bener nggak Bun? Tapi kalau kemudian ibaratnya makan lah, orang nggak suka donat, dikasih donat tetap dijejelin, pasti muntah, nggak diterima. Tapi kalau dia bilang, Bu, aku pingin pisang, aku kasih pisang, pasti dimakan, bener nggak Bun? Nah, itu pola pikir yang saya ini kan. Contoh juga, contoh hajatan Bun ya. Hajatan kenapa harus nabrak duhur? Kenapa hajatan harus nabrak duhur? Kalau bisa undangan jam 9, selesai jam 11. Kalau bisa setengah jam sebelum duhur. Kenapa tidak ada ustadz yang ngomong kayak gitu? Kenapa nggak ada RT RW yang ngomong gitu atau lurah yang nggak mau? Ya sama acara Bener, Bu. organ. Kan nggak ada yang berani Nah. istirahat. Berani kan? Iya makanya apakah organ lakunian? Kau bayar. bener Bun, makanya kadang-kadang saya rumah kita dewek baca. Nah, organ Iya. sampai jam 12 ya. Yang sudah zuhur istirahat ya. Ya dilawat sampai situ deh. Itu kalau punya kita. Punya tetangga berani kita nak ngomong. bener Bun, makanya maka dari itu ada kapasitas tadi Pak RT, Pak RW ya Bun ya. Nah, Pak RT, Pak RW dan tokoh masyarakat, tokoh agama, ustadz yang aku ustadz di situ, maka harus saling bahu membahu untuk Pak RT-nya juga senang. Hah? cocok. Pak RW-nya senang. Berarti selama ini ceramah khutbah itu hanya untuk formalitas ya Bun ya. Ya. Mendingan kita tiadakan ustadz aja di Indonesia karena Bisa, percuma, betul. bener nggak? Cuman kita baik. Nah, nanti kita ada acara ya di rumah kita. Acara organ. Ngomong ngomong jam 12 selesai ya. Nah, itu kalau di rumah kita. Bener Bun, makanya saya selalu sampaikan di majelis-majelis taklim, ibu-ibu, bunda kalau punya hajatan minta tolong kalau memang hiburannya organ tunggal, tolong diperhatikan jam dan waktunya. Kalau bisa jangan organ tunggal, kalau bisa hadroh saja atau musik islami gitu. Karena ini ibu-ibu kan majelis taklim, percuma kalau ikut majelis taklim tapi hiburannya organ tunggal gitu kan. Nah itu seperti itu Bun. Jam berapa ya Bun? Sudah Bun? Udah lewat. Baiklah Bun, Lador ya? bentar lagi duhurnya 2 menit lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sangat senang sekali diskusi bertemu dengan ibu-ibu di sini. Saya juga nanti ibu-ibu. Saya manggilnya apa nih? Bunda-bunda. Yang pasti saya juga sangat senang diskusi, saya sangat berinteraksi, saya sangat senang sekali ngobrol. Karena dengan interaksi dan ngobrol saya bisa dapat ilmu dari ibu-ibu sekalian. Bukan berarti saya yang paling pintar, tapi pastinya kalau bahasa ekonominya ada nggak orang ekonomi di sini? Ada yang namanya keunggulan komparatif. Kalau keunggulan komparatif belum, saya pinter A, belum tentu pinter B, pinter C, pinter D. Nah, makanya saya juga perlu banyak ngobrol, berdiskusi, berinteraksi agar saya dapat ilmu yang lain dari ibu-ibu sekalian. Mungkin begitu dari saya, cukup sekian. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa. Doa ya. Doa syukur sebenarnya nggak ada. Yang ada doa.
adanya tadi Bun, makanya syukur itu alhamdulillah, doanya itu baik. Itu baik. Iya, doanya itu baik, mudah itu baik, sama berbuat dengan yang sudah kita terima untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baiklah Bun, marilah kita bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah, kalaupun tidak semuanya sebagian. Kalaupun memang tidak diijabah di dunia, yang mudah-mudahan diijabah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatih. Lima uhlika wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi ighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbina shahira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa al qadiyal hajat. Rabbana inana amana faghfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjatan minan nar wa 'afina al-hisab. Allahumma tawil umurana wa najih maqasidana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila qarina wa 'ani syai'ati 'afina wa bi hawajibana fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad tamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wathiqi lahum rabbitaha wa dimudaha wa hdiha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yahbu wasrah sudraha bi faidil imani bik wajibani tawakkuli 'alaika wa ahyaha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabrik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Terima kasihnya seluas-luasnya. Sama-sama. Nah, tutup acara kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Bunda ada yang Bunda ya kepala sekolahnya. Mau deket-deket? Nah, Dan ngobrol. Ya jelas sih. Ya, silakan Ustaz. nah.